Halo, selamat siang anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang mencari nilai terendah, nilai tertinggi, modus, median, dan min. Nah, tentu di kelas bawah kamu sudah pernah mendengar kata modus, median, dan min ya. Untuk di kelas 6 ini kita akan coba belajar lagi untuk materi ini. Nah, yuk kita mulai belajar. Untuk yang pertama kita akan mengurutkan data. Tentu ini sudah kamu pelajari di materi sebelumnya ya, tentang pengurutan data. Nah, untuk pengurutan data ini cukup mudah. Nanti tergantung soalnya dia mintanya dari urutan yang terbesar atau terkecil. Di contoh ini dia meminta urutan dari yang terkecil ya. Jadi ada data acak di sini. Datanya bebas, itu bisa data berat badan, nilai atau apapun itu. Di sini acak, kemudian dia diminta untuk mengurutkan yang terkecil. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti kita mudah untuk mencari min, median, modusnya. Juga kita bisa mencari nilai tertinggi dan nilai terendahnya. Nah, dari soal ini setelah kita urutkan menjadi seperti ini ya, karena dari yang terkecil dari 38 sampai ke 43. Di sini ada beberapa nilai yang double. Nah, ditulis saja berdampingan. Kemudian dari data ini tadi yang sudah kita urutkan tadi, kita bisa mengetahui yang pertama nilai tertingginya, kemudian nilai terendahnya. Nah, nilai tertingginya jelas di sini 43. Sedangkan untuk nilai terendahnya adalah 38. Baik, cukup mudah ya untuk mengurutkan data. Nah, setelah bisa mengurutkan data, kita akan selanjutnya mencari yang namanya modus. Nah, modus sendiri apa? Modus sendiri adalah data yang paling sering muncul. Jadi ada data, kemudian di sana nilainya yang sering muncul itu yang mana? Nah, contoh di sini ada data seperti ini. Nah, untuk mencari modusnya, kita lihat datanya. Untuk modus sebenarnya tidak perlu diurutkan, tidak apa-apa. Tetapi kalau mau kamu urutkan juga lebih baik, karena nanti bisa dilihat datanya ya. Ada berapa datanya yang sama. Nilai 3 itu muncul sebanyak 2 kali. Kemudian nilai 6-nya 2 kali, nilai 7-nya 3 kali, dan nilai 8 1 kali. Nah, dari data ini mana modusnya? Modus tadi adalah data yang paling sering muncul. Berarti yang paling banyak muncul adalah nilai 7, yaitu sebanyak 3 kali. Jadi modus data di atas itu adalah 7. Seperti itu namanya modus ya. Kemudian setelah bisa mencari modus, kita akan contoh yang lain ya. Tadi modusnya ini kebetulan, nah di sini cuma ada satu ya. Data yang paling banyak muncul cuma ada satu, yaitu 7. Nah, contoh yang kedua, di sini ada data lagi. Acak datanya. Kemudian kita coba lihat nilai 100 itu muncul sebanyak 3 kali, nilai 103 sebanyak 3 kali, nilai 104-nya itu sebanyak 2 kali, kemudian nilai 105-nya 1 kali. Nah, di sini ada 2 nilai yang muncul jumlahnya banyak, yaitu 3 kali, sebanyak 3 kali, ada 2. Berarti modusnya juga 2, yaitu 100 dan 103. Seperti itu ya. Kalau misalnya ada 3 ya berarti modusnya 3, dan seperti itu. Itu untuk modus. Yang berikutnya ada yang namanya median. Median itu adalah nilai tengah. Nah, median sendiri apa? Nilai tengah dari data yang telah disusun berurutan, mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, tujuannya kamu bisa mengurutkan data tadi, ini bisa digunakan untuk menghitung median. Ya, contoh. Di sini ada data. Data ini adalah acak ya. Datanya acak, kemudian jumlahnya adalah ganjil. Ya, jumlahnya ganjil. Nah, setelah disusun atau diurutkan, data itu akan menjadi seperti ini anak-anak. Karena jumlahnya 9, maka nilai tengahnya dia terletak di urutan ke-5. Nah, setelah diurutkan ya, ini diurutkan dari yang terkecil. Nah, 1 2. Nah, ini ya. 1 2 3 4 5. Jadi dia datanya ada di data ke-5. Tengah-tengahnya ya. Dari sini 4 langkah.
yang sini juga 4 langkah. Nah, datanya ada di urutan ke data kelima. Berarti medianya adalah 60. Nah, bagaimana kalau jumlahnya genap? Kalau jumlahnya genap anak-anak, ini ada data jumlahnya genap, jumlahnya 10. Berarti tengah-tengahnya mana? Tengah-tengahnya 10 itu. Nah, tengah-tengahnya 10 antara 5 dan 6. Nah, langkah pertama dari data yang acak ini kita urutkan dulu. Setelah data itu urut, nah kita cari urutan ke-5 dan urutan ke-6 datanya. Ada 80 dan 81. Bagaimana cara mencari medianya? Caranya cukup kamu jumlah data ke-5 ditambah data ke-6 dibagi 2. Karena ini 80 ditambah 81 dibagi 2, 161 dibagi 2, ketemunya adalah 80,5. Jadi medianya 80,5. Itu kalau genap. Ya, kalau ganjil cuma cukup kamu urutkan kemudian dicari tengah-tengahnya. Ya, tengah-tengahnya ada di data keberapa. Kalau genap, nah ini kan ada 2 data di sini. Ya. Ada 2 data berarti tinggal ditambahkan kemudian dibagi 2. Wah, seperti itu ya untuk median. Dan yang terakhir ada min. Min atau biasa kita sebut sebagai rata-rata ya. Nah, rata-rata kelasmu itu carinya juga seperti ini. Nah, min atau rata-rata data tunggal dapat ditemukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, jumlahkan semua nilai. Ya, bilangan tadi dijumlahkan, kemudian bagilah dengan banyaknya data. Nah, banyaknya data berapa? Contohnya misalnya di kelas 6 ada 60 orang, berarti nilai itu dijumlahkan semua kemudian dibagi 60, seperti itu. Nah, caranya seperti ini. Ini ya, min atau nilai rata-rata, cara mencarinya jumlah semua nilai data dibagi banyaknya data. Jadi ketika nanti ada soal, kamu lihat dulu datanya itu ada berapa jumlahnya, seperti itu. Nah, mari kita lihat ke contohnya anak-anak. Ada seperti ini. Hasil ulangan matematika Andi sebagai berikut. Datanya seperti ini ya. Kemudian nah diminta untuk mencari minnya atau rata-ratanya. Nah, tinggal dijumlahkan. Ini dijumlahkan semua. Tidak perlu diurutkan ya, tinggal langsung dijumlahkan saja semua berapa, jumlahkan. Nah, ini ya masuknya ke sini. Nah, dijumlahkan dibagi 8 itu dari mana? 8 itu adalah jumlahnya ini 1 2 3 4 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 data. Itu ya. Tinggal dibagi ketemunya 72,5. Jadi rata-ratanya adalah 72,5. Itu kalau datanya cuma data tunggal seperti ini. Sekarang bagaimana kalau datanya seperti ini anak-anak? Nah, jadi di kelas 6 itu 5 siswa dapat nilai 6, 7 siswa dapat nilai 7, 10 siswa dapat nilai 8, 3 siswa dapat nilai 9. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk mempermudah itu, kamu bisa menggunakan tabel ini. Nah, nanti sebenarnya tidak harus pakai tabel, bisa. Ya, tapi ini karena supaya nanti lebih mudah dalam menjelaskannya, kita pakai tabel saja. Nah, nilainya apakah diurutkan? 6, 7, 8, 9 ini udah urut ya. 6, 7, 8, 9. Iya, sebaiknya diurutkan. Kemudian banyaknya siswa dilihat di sini. 5 siswa berarti 6 siswa. Nilai 6 yang dapat ada 5 orang, 7 nilai 7 yang dapat ada 7 siswa dan seterusnya. Nah, kemudian cara mencari banyaknya nilai, jumlahnya nilai berarti tinggal dikalikan. Nih ya, 6 kali 5 30, 7 kali 7 49 dan seterusnya. Total, ini total dari ini anak-anak. Dijumlah. Ya, dijumlahkan. Jadi total skornya atau total nilainya ya 186. Sedangkan yang untuk pembaginya ini tadi, yang banyaknya data itu kamu ngambilnya yang ini. Ini banyak data ya, banyak siswa, banyaknya data. Nah, kalau sudah seperti ini gampang, tinggal dimasukkan ke rumus. 186 dibagi 25 ketemunya 7,44. Nah, itu anak-anak materi hari ini kita mencari min, median, modus ya. Materinya cukup mudah, cuma satu. Yang pertama butuh ketelitian dalam mengurutkan data ya. Jangan sampai ada data yang terlewatkan, karena nanti kalau ada satu data yang terlewatkan saja, nanti pasti jawabannya akan salah. Baik, itu saja anak-anak. Terima kasih atas pertemuannya hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang belum jelas, nanti bisa langsung ditanyakan ke Bapak.
Akhir kata, selamat siang, Tuhan memberkati.